Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bodi Otomotif bagian pendahuluan. Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat bantu transportasi yang digunakan manusia untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Pada awal abad 19-an, kendaraan ini hanya difungsikan sebagai alat transportasi belaka. Tak heran bila proses pembuatannya belum menjamah aspek estetika dan kenyamanan. Yang penting roda bisa berputar sehingga pengguna bisa mencapai tujuan dengan waktu yang singkat. Kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi otomotif membuat kehidupan dunia otomotif itu semakin dinamis. Hal ini terlihat dari sekarang kendaraan bermotor tidak hanya sebagai alat transportasi saja, tetapi berkembang menjadi sarana berkreasi dan meraih prestasi. Bahkan itu kendaraan akhirnya menjadi simbol status seseorang. Jika dilihat dari segi bentuk, kendaraan dahulu hanya berbentuk kotak dengan tujuan bisa untuk mengangkut penumpang atau barang. Namun sekarang bentuk kendaraan itu berkembang sangat bervariasi, yaitu kendaraan dengan bodi yang aerodinamis, memiliki banyak aksesoris dan kelengkapan, dan kadang kendaraan sengaja didesain yang memiliki ciri khas dari pabrik pembuatnya. Jadi ada ciri khas seperti Nissan bentuk V, kemudian Toyota bentuknya seperti itu, dan sebagainya. Bahan yang digunakan untuk membuat mobil waktu itu masih berupa kayu, kemudian berganti menjadi besi baja yang memiliki kekuatan baik. Akan tetapi, memiliki kelemahan bobot yang berat. Kemudian bergeser menggunakan bahan plat Acer. Kemudian berkembang menggunakan bodi aluminium maupun sekarang yang tren dengan bodi fiberglass yang memiliki bobot menjadi sangat ringan. Oke, saya jelaskan secara detailnya bagian 1.1 yaitu sejarah bodi kendaraan. Sekitar tahun 1896 sampai 1910, bodi kendaraan masih terbuat dari kayu untuk bagian chassis maupun bodinya. Hal ini masih terpengaruh dengan bodi kereta kuda saat itu. Kayu yang digunakan memiliki ketebalan sekitar 10 mm. Sambungan antar komponen menggunakan paku yang terbuat dari besi tempa. Untuk bagian atas kendaraan, ada yang menggunakan kain biasa, kain kanvas, atau ada juga yang menggunakan kayu dengan tujuan agar bodi bisa kuat. Pada tahun 1921, Weiman memperkenalkan konstruksi lantai yang menjadi penopang komponen bodi yang lain, seperti dinding kendaraan serta kursi kendaraan. Lantai sengaja dibuat dari bahan yang kuat, sedangkan komponen yang lain bisa dibuat dari komponen yang ringan. Sambungan dinding dengan lantai menggunakan plat baja yang dibaut dan untuk menghilangkan celah antar sambungan biasanya digunakan kayu. Panel-panel terbuat dari kain, kanvas, dan bagian luar menggunakan kulit. Akan tetapi bahan ini memiliki umur yang pendek, tidak tahan lama. Setelah permintaan kendaraan semakin meningkat, maka diperlukan suatu proses pembuatan bodi yang cepat dan dapat diproduksi massal. Perkembangan teknologi logam saat itu ikut mempercepat perkembangan teknologi bodi kendaraan, di mana besi bisa diolah dan dibentuk dengan menggunakan mesin pres. Pada tahun 1927, lihat di gambar 1.3, secara keseluruhan, bodi kendaraan terbuat dari logam, di mana bodi kendaraan yang terdiri dari berbagai komponen telah dibuat dari lembaran plat yang dibentuk atau dipres platnya. Dengan perkembangan cara pengolahan logam yang semakin meningkat, maka produksi kendaraan juga dapat meningkat. Permintaan kendaraan yang terus meningkat menyebabkan terjadi persaingan antara perusahaan dalam memproduksi kendaraan. Ahli-ahli teknik bodi tiap perusahaan berupaya menciptakan bodi kendaraan sesuai dengan kebutuhan, ergonomi, dan memiliki kenyamanan bagi pengemudi dan penumpangnya. Perkembangan teknologi bodi di bagian chassis dari tahun ke tahun juga mengalami kemajuan.
Misalnya ya, sebagai contoh, roda kendaraan yang semula memiliki diameter yang tidak sama, roda belakang lebih besar daripada roda depan, jari-jari terbuat dari bahan kayu dan roda dilapisi logam. Logam baja ya, yang menjadi roda yang sudah menggunakan karet dan velg, baik velg logam maupun besi ataupun aluminium. Bahkan sekarang itu ya, teknologi ban sudah tidak memakai ban dalam atau tubeless tire. Jadi lebih aman dan mudah penggunaannya. Atap kendaraan yang semula hanya terbuat dari kain bergeser terbuat dari vinil maupun plastik yang lebih menarik dan mudah dibersihkan. Proses pemasangannya pun relatif mudah menggunakan adhesif atau lem. Kenyamanan penumpang dalam berkendara juga selalu ditingkatkan. Misalnya, tempat duduk yang semula yang memiliki pegas dan dapat diatur posisinya. Interior seperti door trim, panel-panel, dashboard yang terbuat dari bahan vinil atau plastik, bahkan lantai karpet yang mudah dibersihkan. Sistem kemudi yang dahulu menggunakan tongkat berubah menjadi roda kemudi. Tuas pemindah gigi percepatan juga menyesuaikan kenyamanan pengemudi dan masih banyak kemajuan lainnya. Sistem kelistrikan juga mulai dikembangkan. Pada awalnya lampu kendaraan menggunakan minyak, kemudian berkembang menggunakan asetilin atau karbid, dan sekarang menggunakan baterai sebagai sumber listrik. Fungsi lampu yang dahulu hanya sebagai alat penerangan di malam hari, maka saat ini lampu juga dijadikan sebagai isyarat dan rambu-rambu dalam meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Lampu-lampu juga menjadi kepentingan aksesoris kendaraan untuk meningkatkan tampilan sehingga kendaraan menjadi lebih cantik. Perkembangan bodi kendaraan juga memegang peranan penting dalam hal kemampuan kendaraan. Pertama kali kendaraan mesin uap Carnot diciptakan hanya bisa berjalan sekitar 5 km per jam. Akan tetapi saat ini kendaraan sudah bisa berjalan dengan kecepatan di atas 100 km per jam, bahkan 200 km per jam ya. Namun tetap nyaman, aman, dan tidak berisik. Kebanyakan orang mungkin hanya berpendapat bahwa kecepatan tergantung dari mesinnya. Akan tetapi, saat ini orang mulai menyadari bahwa kecepatan kendaraan juga dipengaruhi oleh stabilitas kendaraan, serta bentuk dan permukaan bodi kendaraan. Seperti di arena balap, aerodinamika suatu kendaraan sangatlah penting untuk mencapai kecepatan dan kestabilan kendaraan. Demikian halnya dengan kendaraan biasa, sekarang bodi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan selalu dilakukan pengembangan. Oke ya, kita akan detail di bab 1.2 ya, konstruksi bodi kendaraan. Bagian mobil itu terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu bodi dan chassis. Bodi adalah bagian dari kendaraan yang dibentuk sedemikian rupa, terbuat dari bahan plat logam yang tebalnya antara 0,6 mm sampai 0,9 mm sebagai tempat penumpang ataupun barang. Kemudian chassis itu adalah bagian kendaraan yang berfungsi sebagai penopang bodi dan terdiri dari frame, engine, powertrain atau pemindah tenaga ya, roda-roda, sistem kemudi, sistem suspensi, sistem rem, dan kelengkapan lainnya. Berdasarkan pada konstruksi menempelnya bodi pada rangka, maka terdapat dua jenis konstruksi bodi ya, yaitu konstruksi komposit atau terpisah dan konstruksi monokok atau menyatu ya. Jadi Anda sudah sering dengar monokok dan komposit, menyatu dan terpisah. Rangka merupakan tempat menempelnya semua komponen kendaraan termasuk bodi. Rangka harus kuat, ringan, kukuh, dan tahan terhadap getaran atau goncangan yang diterima dari kondisi jalan. Agar kuat, maka konstruksi rangka ada yang kotak berbentuk U atau pipa yang pada umumnya terdiri dari dua batang yang memanjang dan dihubungkan dengan bagian melintang. Pada awal perkembangan teknologi bodi dan rangka kendaraan, bodi dan rangka dibuat secara terpisah komposit bodi. Namun akhir-akhir ini bodi dan rangka dibuat menyatu monokok bodi atau disebut juga integral bodi, khususnya pada kendaraan yang bentuk sedan. Oke, kita jelaskan satu persatu ya.
Konstruksi terpisah atau composite merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangkanya terpisah. Pertautan atau penyambungan antara bodi dan rangka menggunakan baut dan mur. Untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan, maka antara bodi dan rangka dipasang karet sebagai alat peredam getarannya. Konstruksi bodi dan rangka yang terpisah ini, composite ini, memberikan kemudahan dalam penggantian bagian bodi kendaraan yang mengalami kerusakan, terutama bodi bagian bawah atau putusnya rangka. Konstruksi ini biasanya digunakan pada kendaraan sedan tipe lama, kendaraan penumpang, dan mobil angkutan barang. Misal apa? Misal truk, bis, pick up, dan sebagainya. Anda bisa lihat gambar ya 1.5 konstruksi composite body. Konstruksi body yang menyatu. Kemudian konstruksi yang menyatu atau monokok. Itu apa? Merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangka tersusun menjadi satu kesatuan. Konstruksi ini menggunakan prinsip kulit telur, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga semua beban terbagi merata pada semua bagian kulit. Pertautan, penyambungan antara bodi dan rangka menggunakan las. Karena bodi dan rangka menyatu, maka bentuknya dapat menjadi lebih rendah dibanding dengan tipe komposit, sehingga titik berat gravitasinya lebih rendah menyebabkan kendaraan akan stabil. Konstruksi ini digunakan pada sedan, bahkan beberapa kendaraan MPV ya, mulai menerapkan konstruksi bodi monokok. Anda bisa lihat di gambar 1.6, konstruksi bodi integral atau bodi monokok. Kemudian ya, kita lanjutkan jenis-jenis rangka. Berdasarkan bentuknya, rangka kendaraan dibagi menjadi beberapa macam. Misalnya A, rangka bentuk H. Gambar 1.7 itu ya, rangka bentuk H. Kemudian B, rangka perimeter. C, rangka bentuk X. Dan D, rangka bentuk tulang punggung dan juga ada rangka bentuk lantai atau platform frame. Nah, kita ulas satu-satu ya. Rangka bentuk H. Konstruksinya sangat sederhana, mudah dibuat, banyak digunakan untuk kendaraan bis dan truk. Kemudian ini Anda lihat nih, rangka konstruksi H ada front cross member depan, side member, cross member, cross member. Cross member itu yang menyilang ya. Kemudian rangka perimeter. Rangka perimeter merupakan penyempurnaan bentuk H. Bodi menempel pada pinggir rangka sehingga posisi lantai dapat diturunkan. Penurunan lantai kendaraan akan menurunkan titik pusat berat gravitasi kendaraan dan tinggi kendaraan berkurang sehingga pengemudian mantap. Ruang penumpang menjadi lebih luasa, banyak digunakan untuk mobil sedan ya. Jadi rangka perimeter itu banyak digunakan untuk mobil sedan. Kemudian rangka bentuk X. Konstruksi rangka balok terdiri atas dua batang rangka utama berbentuk balok memanjang disatukan di bagian tengahnya. Tempat pertautan dengan bodi dan pintu dapat dibuat rendah sehingga memudahkan keluar masuk kendaraan. Kemudian rangka ini juga kuat terhadap putaran, digunakan untuk sedan tipe lama ya, seperti gambar 1.9 konstruksi rangka berbentuk X. Kemudian rangka bentuk tulang punggung backbone. Konstruksi rangka merupakan rangka model tunggal. Bagian tengah memiliki beban punggung dan lengan yang menonjol sebagai pemegang bodi. Konstruksi rangka semacam ini juga memungkinkan titik pusat berat kendaraan dibuat lebih rendah, titik gravitasinya lebih rendah. Konstruksi rangka model ini sering digunakan untuk model penumpang dan truk. Anda bisa lihat gambar 1.10 konstruksi rangka bentuk backbone. Kemudian yang terakhir adalah rangka model lantai platform frame. Bodi dan rangka dilas menjadi satu sehingga merupakan bentuk yang diintegrasikan atau digabungkan. Memungkinkan ruang interior itu dibuat lebih luas
Kemudian kelebihan lain penggunaan konstruksi rangka model frame ini adalah memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap bengkokan dan buntiran. Nah, itu jenis-jenis rangka ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian desain bodi kendaraan. Anda lihat gambar 1.1, orang-orang sedang mendesain kendaraan itu waktu lama, banyak meja gambar gitu ya. Pada awal kendaraan itu diciptakan ya, bodi kendaraan itu hanya berfungsi sebagai tempat penumpang agar terlindung dari panas dan hujan, sehingga ya bentuknya sederhana. Karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi motor dan tren yang semakin maju, maka desain kendaraan mulai diperhatikan. Di industri pembuatan mobil, desain dari sebuah produk dirancang oleh beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam mendesain kendaraan, perkembangan ilmu dari gambar teknik sangatlah cepat. Dari gambar teknik secara manual, ya gambar 1.7, berubah menjadi gambar teknik dengan komputer desain atau kita biasa menyebutnya AutoCAD. Bahkan rancangan tersebut sudah dapat disimulasikan apabila sudah dibuat sesungguhnya, baik dari bentuk, warna, kemudian ada struktur bodinya, maupun aerodinamisnya yang sangat penting ya. Dengan teknologi komputer ini menyebabkan proses mendesain bodi kendaraan akan lebih cepat dan hasilnya akan maksimal. Setelah digambar, maka kendaraan yang akan dibuat massal tersebut kemudian dibuat prototipenya. Prototipe pada awalnya dibuat dari bahan kayu, kemudian berkembang dibuat dari bahan wax atau lilin, kemudian clay, tanah liat atau lempung yang relatif mudah dibentuk. Anda lihat di gambar 1.14 ya, prototipe mobil menggunakan lempung. Ukuran dari prototipe bisa dibuat dengan ukuran sesungguhnya atau juga dapat dibuat dengan skala, biasanya diperkecil. Selama membuat prototipe tersebut, itu diperlukan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Bahkan sampai pada tiap sudut kecil dari kendaraan itu akan nampak loh. Terdapat 3 komponen penting dalam perancangan bodi kendaraan, yaitu desain interior, kemudian desain eksterior, kemudian desain warna dan trim. Seorang perancang bodi eksterior bertanggung jawab mendesain bodi secara keseluruhan yang terlihat dari luar, baik depan, belakang, samping, kanan, kiri, ataupun atas dan bawah kendaraan. Perancang bodi interior, ya, satu lagi interior, nanti eksterior. Perancang bodi interior itu bertanggung jawab mengembangkan bagian dalam kendaraan seperti kursi, ruangan, dashboard, trim, dan sebagainya. Rancangan tersebut harus memenuhi aspek ergonomi, estetika, dan kenyamanan penumpang. Seperti halnya dengan eksterior, bagian interior juga dibuat prototip terlebih dahulu. Dengan cara ini, diharapkan itu kendaraan akan dibuat nanti memenuhi rancangan sebelumnya dan bisa mencoba untuk dirasakan. Anda bisa lihat gambar 1.16 ya, membuat model interior mobil itu juga harus ada prototipenya sama dengan eksterior. Perancang bodi interior itu bertanggung jawab mengembangkan bagian dalam kendaraan seperti kursi, ruangan, dashboard, trim, dan sebagainya. Rancangan tersebut harus memenuhi aspek ergonomi, estetika, dan kenyamanan penumpang. Seperti halnya dengan eksterior, bagian interior juga dibuat prototip terlebih dahulu. Dengan cara ini, diharapkan itu kendaraan akan dibuat nanti memenuhi rancangan sebelumnya dan bisa mencoba untuk dirasakan. Anda bisa lihat gambar 1.16 ya, membuat model interior mobil itu juga harus ada prototipenya sama dengan eksterior. Sedangkan perancangan warna dan trim bertanggung jawab untuk meneliti, mendesain, dan mengembangkan warna dan bahan yang digunakan dalam eksterior maupun interior kendaraan. Termasuk di dalamnya adalah cat dan pengecatan serta bahan-bahan yang digunakan seperti plastik, karet, vinil, kulit, headliner, karpet, fiberglass, dan lain sebagainya. Ketika tim desainer ini harus bekerja sama untuk membuat sebuah kendaraan yang kompak. Anda lihat di gambar 1.17 ya, itu interiornya gitu ya, ada kaca spionnya, kursinya gitu ya, itu harus ada prototipenya juga. Nah, oke ya, selesai ya bagian itu. Kemudian kita masuk ke bagian mesin.
Mesin atau motor merupakan sumber tenaga dari kendaraan. Dilihat dari jenisnya, motor terdiri dari motor listrik, motor nuklir, motor bakar, dan lain sebagainya. Khusus untuk motor bakar, berdasarkan lokasi terjadinya pembakaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu mesin pembakaran luar (external combustion engine) seperti pada mesin uap, dan mesin pembakaran dalam (internal combustion engine) seperti mesin bensin, mesin diesel, dan mesin Wankel. Kebanyakan mesin pada mobil menggunakan mesin pembakaran dalam dengan memanfaatkan piston, dan yang selalu dikembangkan saat ini adalah mesin bensin dan mesin diesel. Untuk mendapatkan tenaga gerak kendaraan diperlukan energi panas yang diperoleh dari proses pembakaran. Untuk menimbulkan energi gerak tersebut dibutuhkan beberapa elemen pendukung, yaitu udara, bahan bakar, panas, gerakan bolak-balik dan gerak berputar, kompresi pada campuran udara bahan bakar, dan siklus mesin. Syarat terjadinya pembakaran meliputi bahan bakar, itu bisa premium, solar, biodiesel, dan lainnya. Bahan bakar ya, oksigen dan panas, sistem pengapian pada mesin bensin atau panas kompresi pada mesin diesel. Kalau mesin bensin pakai busi, kalau mesin diesel pakai kompresi. Proses pembakaran ini akan berlangsung secara berurutan dalam siklus kerja yang akan berulang-ulang. Siklus kerja ini terdiri dari 1. Mengisi silinder dengan campuran yang mudah terbakar, langkah isap, kemudian menekan campuran tersebut sampai pada volume tertentu atau disebut dengan langkah kompresi, kemudian menyalakan campuran sehingga mengembang dan menghasilkan tenaga, langkah usaha, dan terakhir langkah buang, yaitu mengeluarkan gas-gas yang telah terbakar di dalam silinder. Nah, Anda lihat di gambar 1.18. Keempat langkah tersebut secara berurutan adalah langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Siklus mesin sendiri dibagi menjadi dua, yaitu siklus mesin 4 langkah dan siklus mesin 2 langkah, 4 tak atau 2 tak. Mesin 4 tak dalam satu siklusnya itu terjadi 4 kali langkah piston ya. Anda pasti sudah paham ya, yang dari otomotif. Kemudian 2 ke atas dan 2 ke bawah ya, 4 langkah, 2 ke atas dan 2 ke bawah. Sehingga dalam satu siklusnya terdapat 2 putaran poros engkol. Sedangkan mesin 2 tak dalam satu siklusnya 2 kali langkah engkol, 1 ke atas dan 1 ke bawah dicapai dalam 1 putaran poros engkol. Nah, besarnya tenaga daya motor yang dihasilkan oleh suatu mesin itu tergantung dari volume silinder, diameter silinder, perbandingan kompresi, efisiensi volumetrik, efisiensi termis, dan efisiensi mekanis. Kapasitas mesin dinyatakan dalam satuan cc atau cm kubik atau juga disebut liter. Kapasitas mesin ini juga bisa dijadikan indikator besarnya tenaga gerak yang dihasilkan. Walaupun demikian, untuk cc yang sama belum tentu memiliki tenaga yang sama. Terdapat variabel diameter piston, langkah engkol, maupun konstruksi dari mesin itu sendiri. Kapasitas silinder diperoleh dari rumus, nah ini rumus kapasitas silinder. KS atau kapasitas silinder itu rumusnya apa? Pi per 4 kalikan D kuadrat kalikan L kalikan N, di mana KS kapasitas silinder, D itu diameter silindernya, L langkah pistonnya, dan N jumlah silindernya. Dari rumus di atas, besarnya diameter silinder akan menyebabkan kapasitas semakin besar. Karena D dikuadratkan kan, D itu kan diameter silinder. Sehingga daya motor juga akan semakin besar. Berdasarkan perbandingan diameter dan langkah, mesin dibagi menjadi 3 jenis. Square engine, diameter sama dengan langkah. Over square engine, diameter lebih besar daripada langkah. Long stroke engine, diameter lebih kecil daripada langkah. Sedangkan daya secara teoritis, daya kuda indikator ya, jadi DKI, daya kuda indikator, dapat dihitung dengan rumus DKI sama dengan P kalikan L kalikan A kalikan N kalikan K dibagi 60 kali 75 dikalikan TK. Ya. P tekanan efektif rata-rata, L langkah toraknya, A luas penampang silindernya, N putaran motornya, dan K jumlah silindernya. Rumus itu bersifat teoritis karena daya motor sesungguhnya dipengaruhi oleh juga efisiensi volumetris, kerugian gesekan, kerugian panas, dan lain-lain. Jadi ada kerugian-kerugian lain. Saat mesin yang terus dikembangkan ada 2 kelompok besar. Mesin yang terus dikembangkan itu ada 2 kelompok besar ya sekarang.
Mungkin sekarang ada motor listrik ya sekarang ya, tapi sebelum ini ada mesin bensin dan mesin diesel. Ini menjadi fokus dari pengembangan. Perkembangan mesin ini terus bersaing pada mesin bensin. Komponen yang mendukung adalah sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem pengisian, dan sistem kelistrikan. Sedangkan pada motor diesel hampir sama, hanya tanpa sistem pengapian. Pembakaran yang memanfaatkan panas akibat tekanan yang tinggi di ruang bakar. Kemajuan yang terus dilakukan adalah peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar serta pengurangan gas buang. Metode sambungan pengelasan banyak digunakan untuk menyambung bodi kendaraan yang terdiri dari rangka dan bodi plat kendaraan. Pengelasan merupakan proses menyambung bahan serupa satu sama lain. Dalam hal ini tentunya logam ya, dalam keadaan kental atau meleleh dengan memanfaatkan panas baik atau tanpa bahan tambahan, biasanya kawat las maupun elektrode ya. Apabila proses yang dilakukan ketika mengelas itu benar, maka kekuatan pengelasan akan sama dengan kekuatan bahan dasar. Anda lihat ya, 1.21 pengelasan, dan kemudian 1.2 itu pengelasan bodi dengan robot. Nah, pengelasan ini itu keuntungannya apa? Keuntungannya itu dilakukan dengan cepat dan tidak menambah bobot secara drastis. Oke ya, kita sudah mesin, kita masuk ke metode penyambungan. Dalam teknik bodi otomotif, merakit atau merangkai berbagai komponen kendaraan banyak menggunakan berbagai metode penyambungan agar dua atau beberapa komponen itu menjadi satu. Nah, ada penyambungannya. Dari mulai sambungan mati seperti pengelasan, kemudian sambungan yang bisa dibongkar pasang seperti rivet atau keling, baut dan mur, adhesif atau lem, nut maupun push on clip yang banyak digunakan pada pemasangan trim. Anda bisa lihat gambar 1.20 itu penggunaan rivet, keling ya, dan nut. Oke ya, kemudian kita metode perbaikan bodi. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak seimbangnya pembangunan jalan raya ya, maka kini kemungkinan mobil mengalami kerusakan bodi akibat saling tabrak, saling bersenggolan itu semakin sering loh ya. Oleh karena itu, jadi kita harus memiliki kompetensi untuk perbaikan bodi dan cat semakin dibutuhkan. Selain didukung dengan fasilitas yang memadai, ya, teknik perbaikan otomotif juga perlu dipelajari sehingga kualitas pekerjaan perbaikan bodi kendaraan akan semakin baik. Banyak kebiasaan lama yang salah kini malah dikoreksi oleh sistem atau teknologi baru. Sebagai contoh ya, bila ada bagian bodi yang penyok, maka plat di bagian tersebut dipanaskan sampai meleleh, disiram air dingin, dan kemudian akan diketok agar bentuknya pulih mendekati aslinya. Dengan cara ini diharapkan ketika didempul ya, dempulnya tidak terlalu tebal. Permukaan plat bodi memang pulih dan lapisan dempul tipis. Akan tetapi plat yang panas yang terlantar rusak dan akan mudah menjadi karat. Sebenarnya seperti itu. Dengan menggunakan teknologi maju, maka plat tidak dipanasi lagi. Permukaan plat yang penyok diperbaiki dengan menggunakan dasar seperti palu dan doli, peralatan hidrolik dan sebagainya. Untuk memperbaiki bagian yang rusak akibat tabrakan, kini teknisi lebih banyak menggunakan ketok dan tarik tanpa pemanasan. Hasilnya selain kekuatan plat tidak berubah, permukaan cat pun itu akan lebih cemerlang. Kemudian bagian pengecatan. Setelah perbaikan seluruh bodi selesai dilakukan, termasuk rangka maupun pintu, engine hood, atap, fender, atau apapun yang mengalami kerusakan yang diperbaiki melalui pengentengan atau perbaikan lainnya menggunakan berbagai alat yang diperlukan, baik alat-alat tangan atau alat-alat hidrolik dan sebagainya. Kini ya, sekarang ini proses pengecatan itu membutuhkan ruangan khusus yang dikenal painting room atau ruang cat. Bahan cat yang berkualitas tinggi membutuhkan pula teknik dan pendukung yang baik. Pengecatan tidak bisa dilakukan di ruangan terbuka karena sisa-sisa cat akan kembali melekat pada permukaan yang dicat, yang mengakibatkan permukaan cat tidak bisa halus. Debu dan binatang kecil yang hinggap sulit dihilangkan karena cat cepat mengering. Oleh karena itu, pengecatan dilakukan di ruang pengecatan yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Udara yang disaring, diisap dari luar akan kembali mengeluarkan lewat saluran lainnya. Sehingga itu terjadi perputaran udara. Kabut cat akan spontan terisap keluar sehingga tidak
ada menempel, tidak ada kesempatan untuk menimpa permukaan yang baru dicat. Jadi halus catnya. Pekerjaan pengecatan dimulai dari pengamplasan permukaan bodi menggunakan amplas yang kasar sampai dengan amplas halus. Jika diperlukan, dilakukan pendembulan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pengecatan merupakan kegiatan praktik yang menyenangkan karena merupakan pekerjaan terakhir sebelum kendaraan itu bisa digunakan. Sebelum pengerjaan pengecatan dimulai, terlebih dahulu persiapan peralatan yang diperlukan seperti kompresor udara, selang-selang tekanan tinggi termasuk sambungan yang rapat, spray gun, kertas masking, baju khusus pengecatan, masker udara. Masker udara itu untuk melindungi pernafasan ya. Kemudian cat yang akan digunakan dan kelengkapan serta peralatan lainnya. Untuk melindungi komponen yang tidak akan dicat perlu dimasking. Kemudian kendaraan dibawa ke ruangan khusus pengecatan, ruangan cat, spray booth. Hal ini dilakukan agar saat pengecatan tidak terganggu oleh debu dan kotoran. Selama melaksanakan pengecatan, diperlukan teknik pengecatan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, pencampuran warna harus tepat. Apabila kita melakukan spot repainting atau spot repainting, maka cat lama dengan cat baru juga harus sama. Selain itu, pengaturan jumlah cat dan udara harus tepat sehingga menimbulkan komposisi yang tepat. Jarak pengecatan juga harus disesuaikan dengan kondisi campuran cat dan thinnernya. Overlapping pengecatan juga harus baik. Dengan menggunakan teknik yang tepat, maka hasil pengecatannya akan maksimal. Selama melaksanakan pengecatan, diperlukan teknik pengecatan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, pencampuran warna harus tepat. Apabila kita melakukan spot repainting atau spot repainting, maka cat lama dengan cat baru juga harus sama. Selain itu, pengaturan jumlah cat dan udara harus tepat sehingga menimbulkan komposisi yang tepat. Jarak pengecatan juga harus disesuaikan dengan kondisi campuran cat dan thinnernya. Overlapping pengecatan juga harus baik. Dengan menggunakan teknik yang tepat, maka hasil pengecatannya akan maksimal. Setelah pengecatan selesai, maka kendaraan dibawa ke ruang khusus yang untuk dipanaskan. Pemanasan ini penting untuk mempercepat proses pengeringan cat. Jadi sumber dari panas bisa menggunakan lampu pemanas biasa atau sekarang sudah banyak menggunakan ruangan pemanas oven ya. Oven chamber. Jadi dibantu untuk mengeringkan. Setelah cat selesai, agar kendaraan lebih mengkilap dan cat benar-benar rata, maka dilakukan polishing atau poles cat, cat poles. Poles dapat dilakukan dengan menggunakan mesin, dapat juga menggunakan tangan. Khusus memoles kendaraan setelah selesai pengecatan, disarankan memoles dengan menggunakan mesin untuk menimbulkan kilo. Jadi kilo ada mengkilat gitu ya. Gambar 1.26 itu, gambar polishing menghilangkan goresan pada cat. Proses polish juga bisa dilaksanakan tidak hanya sehabis pengecatan, akan tetapi bisa dilakukan apabila terdapat goresan yang terdapat pada cat, namun tidak terlalu dalam ya. Proses pengerjaannya sama dengan setelah pengecatan sampai dapatkan hasil yang baik.